Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal lagi ya. Latihan soal PTS. Kalian simak baik-baik ya. Kita lanjutkan, kemarin sudah 1 sampai 20, sekarang 21 sampai 40 ya. Sekarang number 21, Nikola Saputra loves reading book and he has so bla 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 book. Nikola Saputra suka baca buku dan dia titik-titik buku. Bukunya ini jamak ya, banyak. Nah, ini kalian disuruh melengkapi pakai few, many, much atau apa gitu ya. Nah, karena buku itu bisa dihitung dan jumlahnya banyak, tapi bisa dihitung buku 1, buku 2, buku 3. Jadi itu menggunakan much. Menggunakan apa? Menggunakan many. Ya. Kenapa pakai many? Karena buku itu bisa dihitung. Countable. Countable noun namanya. Kalau much itu untuk sesuatu jamak yang nggak bisa dihitung. Contohnya beras, kemudian gula, air. Itu ya. Understand? Oke. Next, number 22. We need bla 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 so bla 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 water. Kita butuh titik-titik air. Nah, pakai apa tadi? Air itu kan uncountable noun atau tidak bisa dihitung ya. Noun yang tidak bisa dihitung, air 1, air 2 nggak bisa ya. Maka menggunakan much. So the answer is D. We need so much water. Okay, next. Number 23. In the last examination, Andy got 9 in history, 8 for English, and 7 in math. So Andy got the blah 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 in history. Nah, ini dia punya dapat 9, nilai 9, dapat nilai 8, dapat nilai 7 ya. Nah, lumayan bagus. Berarti dia ini dapat apa ini? Dapat cerita yang menyenangkan. Nah, karena ini subjeknya yang dibahas hanya 1, yaitu nilainya Andi, maka menggunakan superlatif atau yang paling. Degree comparison superlatif yang artinya paling. Nah, kemarin good, better, best. Good bagus, better lebih bagus, best paling bagus. Jadi di sini jawabannya adalah D, best in history. Now is number 24. Nomor 24. Bla bla bla, Anna drink milk every morning. Nah, ini merupakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya. Karena Anna ini jika digantikan pronounnya jadi she, dia perempuan, maka menggunakan do, apa is, apa does, apa are. Coba. Ana, pronounnya ini jika diganti pronoun atau kata gantinya kan she atau dia perempuan. Nah, pakainya apa? Nah, menggunakan does. Does Anna drink milk every morning? Apakah Anna minum susu setiap pagi? Nah, dia pakai does ya di sini. Kalau pakai do itu they, we, I, you itu pakainya do. Karena di sini Ana pakainya does. Ana jumlahnya 1. Subjek yang tunggal, perempuan. Ya, pakainya does. Clear ya? Now is number 25. She blah 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 always studies math with her brother. Dia perempuan,
bla 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 selalu belajar matematika dengan saudara laki-lakinya. Kalau si itu diikuti to be apa? Si itu pasti diikuti to be is. Si diikuti is, he diikuti is, it diikuti is. He is, it is gitu ya. Nice, clear. Sangat mudah untuk soal yang ini. Sekarang number 26. Ada dialog di sini antara Septa dan Aji. Septa berkata, "Do you always play badminton every Sunday?" Aji menjawab, "No, I don't." Apakah kamu selalu bermain badminton setiap hari Minggu? Aji menjawab, "No, tidak, aku tidak," gitu ya. Dari dialog di atas kita tahu bahwa from the dialog we know that. Nah, yang A kita baca, Aji always play badminton. Tidak ya, karena Septa yang main badminton. Septa asks to Aji. Nah, Septa bertanya pada Aji. Septa bertanya pada Aji, bener ya? Septa tanya sama Aji. Oke, kita kembali dulu. Lalu kita lihat yang si Aji plays badminton every Sunday. Tidak ya, dia bertanya no I don't, menjawab no I don't ya. Jadi dia tidak bermain badminton setiap Sunday. Kemudian yang di Aji asks to Septa. Aji bertanya pada Septa, salah karena Septa yang bertanya pada Aji. So the answer number 26 is B ya. Jawabannya adalah B. Next number 27. Nah, ini namanya jumble word. Nah, kalian harus bikin kalimat kata acak ini jadi kalimat yang benar. Apa ini? Has she easygoing personality. Nah, yang paling tepat apa? She has easygoing personality. Jadi 2, 1, 3, dan 4. She has easygoing personality. Yuk dicari. 2, 1, 3, 4. Nah, ini ya. Jawabannya adalah B. Next number 28. He blah 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 in the class while the teacher blah 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 his exam sheet. Nah, he ini adalah kalimat yang menggunakan pola simple present ya. Nah, he itu diikuti oleh kata kerja yang harus ditambahin s atau es. Berarti jawabannya studies. Nah, kemudian the teacher juga sama, dia tunggal 1. Kalau digantikan pronounnya jadi she, berarti juga harus diikuti verb yang ditambahin s atau es. Nah, berarti sama ya, studies sama checks. Nah, di sini berarti jawabannya adalah E. Now is number 29. A health worker blah 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 a dose of Sinovac vaccine during mass vaccination blah blah blah. Nah, di sini ada subjek a health worker. Jumlahnya 1, bisa he, bisa si. Diikuti oleh verb yang harus ditambahi s atau es. Nah, di sini butuh kata menyiapkan. Jadi ini ya, prepare. Berasal dari kata prepare. Nah, karena ini subjeknya adalah tunggal, 1 bisa si, bisa he, kita tambahin s atau es. Jadi prepares. So, the answer number 29 is B. Next, kita lanjut ke nomor 30. Di sini ada dialog, ada Waode dan Nia. Nah, di sini Nia berkata, "Halo Waode, apakah kamu tahu alamatnya Malik?" Waode menjawab, "Aku tidak tahu, I don't know."
Why do you ask about it? Kenapa kamu tanya itu? Gitu. Nia menjawab, kakak perempuanku namanya Sofia mau ke sana, mau ke rumahnya Malik. Malik adalah teman kelasnya di elementary school, di SD. Waude bilang, I think Dania knows about Malik's address. Aku pikir Dania tahu alamatnya Malik gitu ya. Oke, langsung kita jawab pertanyaan number 30. How many people are there? Ada berapa orang di dialog itu? Nah, ini kalimatnya, kalimat tanyanya sedikit menjebak ya. Nah, ada berapa orang yang sedang conversation? Hanya ada dua, yaitu Nia dan Waude. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next question 31. Does Waude know Malik's house? Apakah Waude tahu alamatnya Malik? Nah, dia tadi menjawab apa? I don't know. Aku nggak tahu gitu ya, bilang gitu ya. Jadi, no. Si, kalau si diikutin did apa diikutin does? Nah, si itu diikuti oleh does. Berarti ini jawabannya ya. Si. No, si doesn't. Does not gitu ya. Jawabannya adalah C. Nomor 31 jawabannya C. How about number 32? Nah, di sini pertanyaannya, who is Sophia's classmate in elementary school? Siapa temannya Sophia di elementary school atau di SD? Temannya siapa? Temannya Sophia? Malik. Nah, di sini ada Malik is her classmate in elementary school. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 33. From the dialogue we know. Dari dialog di atas kita tahu kecuali. Berarti cari yang salah. Cari statement yang salah. Cari statement yang tidak benar. Malik adalah temannya Sofia. Betul ya? Malik itu temannya Sofia. Yang B, Waude knows Malik's address. Tadi Waude bilang I don't know. Jadi ini jawaban yang salah ya. Waude tuh nggak tahu alamatnya Malik gitu. Tapi kita lihat pilihan yang C, Nia is Sophia's sister. Nia is Sophia's sister. Apakah benar Nia itu Sophia's sister? Betul. Kemudian yang D, they will ask Dania. Mereka akan bertanya pada Dania ya. Di akhir percakapan tadi ada yang bilang mungkin Dania itu tahu gitu ya. Bagus. Jadi the answer number 33 is Waude knows Malik's address. Padahal nggak tahu. Next number 34. Bla 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 Sinovac vaccine save all elderly. Apakah Sinovac vaksin itu aman untuk orang tua kayak gitu ya. Nah, to be yang tepat untuk melengkapi kalimat rupang ini apa? Sinovac vaksin itu ya harus diikuti oleh is Sinovac vaksin. Nah, karena tunggal ya, is Sinovac vaksin save all elderly gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 35. Farah and Aiza bla 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 playing Free Fire. Nah, Farah and Aiza subjeknya ada 2, perempuan semua. Nah, kalau 2 orang atau lebih dari 1 itu to be-nya apa? To be-nya menggunakan are. Nah, di sini tapi pilihannya itu yang negatif semua. Kalian pilih. Yang paling tepat adalah are not atau aren't. Farah and Aiza are not playing Free Fire. Farah dan Aiza tidak main Free Fire. Next number 36. Nah, di sini ada kalimat simple past tense yang berbunyi Mark made delicious fried rice. The interrogative form is. Nah, kalian disuruh menentukan kalimat interrogatif atau kalimat tanya dari kalimat ini ya. Mark membuat nasi goreng yang enak. Nah,
Kalau simple past tense itu kalimat interrogatifnya yang harus kalian ingat adalah menggunakan bare verb atau verb yang tidak ada tambahan apa-apa. Verb murni, jadi tidak pakai made. Kalau made ini kan verb 2 ya. Jadi jawabannya adalah E. Did Mark make delicious fried rice? Apakah Mac telah membuat nasi goreng yang enak? Nah, ini kan menggunakan verb yang tidak ada tambahan apa-apa atau bare verb. Clear ya kalimat simple past tense? Kemudian nomor 37, what is the comparative of the adjective complicated? Nah, perhatikan kata complicated. Complicated ini ada berapa syllable? Complicated berarti lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata ya. Nah, kalau misalkan lebih dari satu syllable itu menggunakan more, komparatifnya itu menggunakan more. Jadi jawabannya adalah C, more complicated. Tidak bisa ditambahin er ya, pakainya more karena lebih dari satu syllable. Contohnya lagi handsome, itu juga harus pakai more. Contohnya lagi beautiful, harus pakai more pada komparatifnya. Next, nomor 38, ada kalimat di sini. Kalian disuruh atau diminta untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Mr. Samsul bla 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 as aerobic every Wednesday. Nah, Mr. Samsul ini jumlahnya ada 1. Jika digantikan menggunakan pronoun atau kata ganti ini adalah he. Kalau he berarti diikuti verb yang harus ditambahin s atau es pada kalimat simple present tense. Nah, ini karena simple present tense, jadi verbnya harus ditambahin s atau es ya. Mr. Samsul teaches us Arabic every Wednesday. Itu ya, jelas ya. Next number 39. Are they bla 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 football in the field? Apakah mereka bla 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 football di lapangan? Nah, lihat di sini ada to be. Berarti kalimat ini adalah kalimat simple present continuous tense ya. Karena they are, nah they harus pakai are. Kalau misalkan ini kan interrogatif, berarti are-nya di depan ya. Nah, verb mana yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini? Kata kerjanya yang mana ya? Nah, menggunakan playing. Are they playing football in the field? Apakah mereka bermain bola, sedang bermain bola di lapangan? Seperti itu ya. Kenapa nggak yang C? Karena ini ada to be lagi, padahal sudah ada to be, nggak cocok. Kenapa nggak yang B? Karena ada to be di sini. Kalau misalkan ini kan untuk kalimat simple past tense, ada tambahan ed-nya. Ya. Kenapa nggak A? Karena ada to be di sini. Harus pakai ing. Mudah ya. Nomor terakhir, the last number. Miss Fitri is not bla 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 now. Nah, ada adverb of time atau time signal atau keterangan waktu di sini. Now yang artinya sekarang. Kalau sekarang berarti menunjukkan kalimat simple present continuous tense. Lalu ada to be di sini. To be-nya berupa is. Jadi ini harus menggunakan verb ing. Jadi cook, cooking, cooked, will cook. Yang paling benar adalah be cooking. Miss Fitri is not cooking now. Nah, ini simple present continuous tense. Nah, sudah ya, sudah habis. Jika ada hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan kepada Miss Fitri, silakan bisa japri saya.
Kalau ada koreksi untuk Miss Fitri juga bisa japri ke saya ya. That's all for me. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.